Jemaat yang dikasih Tuhan diundang berdiri. Kita menyanyi Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkita dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karombasan, menyampaikan selamat kita mengikuti ibadah Natal yang kedua, Sabtu 26 Desember tahun 2020. Marilah kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 hingga ayat 3, sungguh mulia. Sungguh mulia
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita dan menyelamatkan kita. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Maka tertabislah ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan bersama klik nomor 116, Kasih Setiamu. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah Kau. Jemaat, disilakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkau yang sangat mengenal kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Engkau tahu apa yang telah kami lakukan dan perbuat. Dan ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau yang selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup di jalan yang benar. Karena itu saat ini kami mengaku semua salah, pelanggaran, dan dosa kami. Ampunilah kami, suci kuduskanlah kehidupan kami, agar di minggu yang berjalan ini, khususnya ketika kami merayakan Natal Yesus Kristus yang kedua ini, kami boleh memperbaharui kehidupan kami dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bertobat
dan hidup di jalan yang benar. Inilah kami semua ya Tuhan, yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengaku dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang dalam kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita datang pada puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 113 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mari kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan muliakanlah Allah Bapa. Saudara-saudara,
Mari kita berdoa. Ya Yesus, Raja Damai, di hari yang penuh anugerah ini, di Natal yang kedua, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami layak menerima berkat firman-Mu. Kami telah berkumpul bersama di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun dan melengkapi kami melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan, agar kami menjadi arif dan menjalankan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang kedua, Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian tertulis firman-Nya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari memuji Tuhan dengan melakukan "O alangkah indah hidupku." Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Segala keagungan, kasih dan setia-Mu ya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun hari-hari hidup kami penuh dengan pergumulan dan dosa, namun penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami, mengiringi langkah hidup yang kami lalui. Ya Allah, sumber kehidupan kami, dalam menghadapi hari-hari kehidupan, tak jarang kami berhadapan dengan berbagai tantangan, cobaan maupun godaan yang hendak menyimpangkan hati kami dari hadirat-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Biarlah apa yang telah kami lakukan saat ini di hari Natal yang kedua melalui persekutuan ibadah itu senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan syukur saat ini. Engkau kiranya kuduskan pemberian kami, agar boleh dipergunakan untuk melancarkan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah persekutuan umat Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara kehidupan kami, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya kami boleh lagi beribadah seperti yang sudah kami lalui bersama di tahun-tahun yang lalu. Biarlah kami boleh melewati pergumulan melalui COVID-19 atau virus corona. Biarlah kami boleh menyampaikan ucapan selamat tinggal di tahun 2020, sehingga kami boleh memasuki nantinya tahun 2021 dengan kondisi tubuh yang sehat, dijauhkan daripada pergumulan COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami bersama dalam pelayanan gereja-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh dan nantinya akan terus berakar, berbuah dengan sangat indah dan lebatnya. Dan kiranya ya Tuhan, saat ini kami semua boleh menikmati kehidupan yang diberkati oleh-Mu, manakala kami telah merayakan bersama Natal Yesus Kristus. Biarlah sukacita damai Natal akan selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kelahiran-Mu yang sudah kami rayakan memberi arti bahwa sesungguhnya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sambil kami terus menjaga diri kami, supaya kami dapat menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di hari parusia. Kami telah siap sehingga kami terus beribadah dan berdoa kepadamu sambil berjaga-jaga. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai. Engkau terus berkati, memberi kearifan, kebijaksanaan, sehingga negara kami terus berada dalam kedamaian, berada dalam kenyamanan. Teristimewa di Sulawesi Utara, Engkau kiranya terus memberikan hikmat bagi Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur, bahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan yang terpilih yang akan Engkau percayakan untuk melanjutkan pemerintahan yang ada di tahun 2021 ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami
kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar terang kasih Kristus akan selalu bercahaya, bersinar, mewarnai perjalanan kami dengan kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Sampai kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, dihiburkan dan diberi kekuatan. Mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Dan Engkau juga yang akan selalu memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun secara kelahiran, tapi juga hari ulang tahun pernikahan. Tuhan terus lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka, sehingga hari-hari hidup mereka selalu bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang mereka harapkan akan terus diberkati untuk selama-lamanya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa saat ini bagi seluruh kehidupan anggota jemaat Gemim Shalom Karombasan dari kolom 1 sampai 36. Engkau kiranya memberkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, diberilah keberhasilan dan kesuksesan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Ya Tuhan Bapa di sorga, ketika nantinya kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami, Engkau kiranya selalu menyertai, memberkati kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang diberkati, membanggakan kehidupan orang tua yang sudah mendidik, yang sudah membangun iman mereka. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami akan mengucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia dan dilahirkan di kandang domba di Bethlehem demi menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan dosa. Manifestasi dosa antara lain mengambil bentuknya melalui kekerasan dan kebencian terhadap sesama, sebagaimana tema ibadah kita pada saat ini, stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Namun tindakan kekerasan juga sering dilakukan terhadap diri sendiri. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik bahkan kematian, dan kekerasan psikis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Upaya menghentikan kekerasan anak dan perempuan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi perlu melibatkan masyarakat dan swasta, termasuk di dalamnya gereja Tuhan. Masalah kekerasan anak dan perempuan Indonesia semakin hari semakin meningkat. Saudara-saudara, penginjil kitab Matius mencatat
bahwa Yesus Kristus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Kemudian datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Dia. Kelahiran Yesus ini memberi dampak pertama. Herodes terkejut dalam ayatnya yang ketiga dan meminta orang Majus setelah menemukan Yesus untuk mengabarkan kepadanya supaya ia pun datang menyembah. Kedua, ketika para Majus berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan ketiga, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Saudara-saudara, Yesus sebelum lahir sudah berhadapan dengan penolakan, dan akhirnya Yusuf serta Maria menyingkir ke Mesir untuk menjauhkan diri dari malapetaka yang mengincar keselamatan Yesus. Stop kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi komitmen kita, sebab perilaku kekerasan bukanlah perilaku yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari kedua perayaan Natal ini, marilah kita bersinergi bersama keluarga dan masyarakat supaya berperan aktif di dalam melatih anak-anak kita agar mereka rajin membaca Alkitab, tekun berdoa, giat bekerja, saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak dipengaruhi dengan kemarahan dan kebencian yang dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Stop kekerasan pada anak dan perempuan menjadi tekad kita mulai dalam keluarga dan untuk menjadi tempat aman dan yang paling membahagiakan bagi anggota keluarga. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan dengarkanlah nats persembahan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Mari kita memuji Tuhan sambil memberi persembahan dengan kidung pujian "Selamat, Selamat Datang". Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah lagi di Natal yang kedua. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kehidupan kami dengan satu kepastian bahwa kami akan terus hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong kehidupan kami. Terpuji Engkau ya Bapa, biarlah suasana hati kami yang penuh dengan suka dan damai melalui perayaan Natal ini akan terus menjadi berkat bagi kami semua untuk tetap hidup melayani Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami pun akan mengakhiri ibadah ini. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Sang Immanuel yang akan selalu hidup di dalam hati kami, tapi juga dalam perbuatan dan tindakan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan ibadah Natal yang kedua saat ini. Diundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, alungan hewan penghiburannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu, ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus yang kedua. Shalom. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan.
campur